Siapa namamu? Pragos. Pragos? OTW, waktunya berangkat. Semoga penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Please. Untuk ayah. A few moments later. Akhirnya sampai juga kita di Candi Sukuh. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke area candi. Setelah kita memasuki ke area candi, kita akan disambut dengan papan informasi. Candi Sukuh merupakan salah satu peninggalan kerajaan Majapahit yang terdiri dari 3 teras yang melambangkan tingkat kesempurnaan. Selanjutnya, tanpa berlama-lama kita akan lanjut ke teras yang pertama. Pada teras pertama terdapat gapura utama dan di dalamnya ada sebuah sengkala memet dalam bahasa Jawa yang berbunyi Gapura Buto Aban Wong, yang berarti raksasa gapura memangsa manusia. Masing-masingnya memiliki makna 9, 5, 3, dan 1. Jikalau dibalik, didapatkan tahun 1359 Saka, yang dianggap sebagai tahun berdirinya candi ini. Di sebelahnya terdapat sebuah relief sangkala memet berwujud gajah bersorban yang menggigit seekor ular. Inilah penampakan teras 1 secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan naik ke teras yang kedua. Di teras kedua ini sebenarnya ada sebuah gapura, kan tetapi gapuranya sudah rusak. Dan di kanan kiri gapura terdapat patung penjaga pintu atau dua rapala yang biasa ada, tetapi dalam keadaan rusak dan sudah tidak jelas bentuknya. Selanjutnya kita akan naik ke teras yang ketiga. Di teras ini banyak sekali relief-relief. Terdapat sebuah relief Sang Sadewa atau Sadewa, saudara kembar Nakula dan merupakan yang termuda dari para Pandawa 5. Relief ini menggambarkan Sadewa yang sedang berjongkok dan diikuti oleh seorang punakawan atau pengiring. Berhadapan dengan Sadewa terlihat seorang tokoh wanita yaitu Dewi Durga yang juga disertai seorang punakawan. Ada juga digambarkan bagaimana Sadewa bersama punakawan. Ada juga sebuah relief yang memperlihatkan Sang Sadewa sedang bercengkrama dengan Tambrapetra dan putrinya Nipadapa, seorang punakawan di pertapaan Pranggalas. Selain itu juga ada sebuah relief yang menggambarkan adegan adu kekuatan antara Bima dan kedua raksasa Kalantaka dan Kalanjaya. Selain itu juga ada patung-patung Sang Garuda yang menceritakan sebuah pencarian Tirta Amerta atau air kehidupan yang terdapat dalam Adiparwa di kitab pertama dalam Mahabharata. Selain candi utama dan patung-patung kura-kura, Garuda serta relief-relief, masih ditemukan pula beberapa patung hewan berbentuk celeng atau babi hutan dan gajah berpelana. Pada zaman dahulu para ksatria dan kaum bangsawan berwahana gajah. Lalu ada pula bangunan berelief tapal kuda dengan sosok dua manusia di dalamnya.
di kanan dan kiri berhadapan satu sama lain. Kemudian ada sebuah bangunan kecil di depan candi utama yang disebut Candi Pewara. Di bagian tengahnya ada lubang dan terdapat patung kecil tanpa kepala. Patung ini beberapa kalangan mengeramatkannya sebab seringkali diberi sesajian. Kemudian kita memulai untuk memasuki candi utama melewati tangga yang cukup curam dan juga licin karena habis hujan dan beberapa bagian terdapat lumut. Inilah penampakan Candi Sukoh dari atas. Terlihat teras 1, teras 2, dan juga teras 3. Serta relief-relief lainnya terlihat dengan jelas dari ketinggian. Jika para pengunjung yang memasuki pintu utama lalu memasuki gapura terbesar, maka akan melihat bentuk arsitektur khas bahwa candi ini tidak disusun tegak lurus, namun agak miring, berbentuk trapesium dengan atap di atasnya. Batuan-batuan di candi berwarna agak kemerahan karena batu-batu yang dipakai adalah jenis andesit. Bangunan Candi Sukoh memberikan kesan kesederhanaan yang mencolok pada para pengunjung. Bentuk bangunan Candi Sukoh cenderung mirip dengan peninggalan budaya Maya di Meksiko atau peninggalan budaya Inca di Peru. Strukturnya juga mengingatkan para pengunjung akan bentuk piramida di Mesir. Candi Sukoh merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit dan salah satu candi bercorak Hindu. Didirikan pada masa akhir kerajaan Majapahit. Berkunjung ke candi membuat kita mengetahui tentang sejarah bangsa ini. Candi adalah teknologi yang dihasilkan pada masa sejarah saat aksara sudah mulai dikenal oleh nenek moyang kita. Candi menjadi bukti bahwa nenek moyang kita pada masa itu sudah memiliki sebuah peradaban yang maju. Candi dibangun dengan melakukan penyesuaian pada budaya lokal. Menurut para ahli, Candi Sukoh dibangun untuk tujuan pembiasaan, yaitu untuk menangkal atau melepaskan kekuatan buruk yang memengaruhi kehidupan seseorang karena karakteristik tertentu yang dimilikinya. Tuduhan tersebut didasarkan pada relief yang berisi cerita retorika seperti Sudamala dan Garudaya pada kura-kura dan patung Garuda yang ditemukan di Candi Sukoh. Di depan bangunan utama ada 3 patung kura-kura besar. Kura-kura yang melambangkan dunia bawah, dasar gunung Mahemeru, juga ditemukan di kuil Ceto. Bangunan utama berbentuk trapesium. Di tengah sisi barat bangunan ada tangga sempit dan curam menuju atap. Diduga bangunan yang ada adalah candi atau kaki, sedangkan lilinnya sendiri terbuat dari kayu. Dukan itu atas dasar pada adanya beberapa alas pilar batu di atap halaman. Di tengah atap ada lingga. Dikatakan bahwa Yoni yang merupakan pasangan lingga saat ini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Candi Sukoh pertama kali ditemukan pada tahun 1815 oleh Johnson, residen Surakarta. Upaya pelestarian Candi Sukoh telah dilakukan sejak zaman Belanda. Pemulihan pertama dilakukan oleh layanan Arktik pada tahun 1917 dan pada akhir 1970-an kuil Sukoh dipulihkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah puas berkeliling-keliling, akhirnya kami menuju ke pintu keluar. Ada relief terakhir yang kami lihat di pintu keluar berupa sosok gajah. Setelah puas, akhirnya kami memutuskan untuk meninggalkan area candi dan melihat area sekitar candi. Lingkungan masyarakat yang ramah, tempat makanan yang murah, dan juga tempat parkir dan juga fasilitas lainnya yang menyediakan membuat candi ini diminati oleh banyak orang. Segitu aja vlog dari saya. See you, bye-bye.
Assalamualaikum bro.